Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan. Sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis 8 Oktober 2020. Saudara-saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah memberikan like-nya, terima kasih sudah men-share permenungan-permenungan ini, dan terima kasih juga sudah memberikan komentar-komentar yang membangun pertumbuhan iman kita sendiri akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal mintalah maka kamu akan diberi. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil kita akan mendengar Yesus yang bersabda demikian, "Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu." Saudara dan saudariku seiman, sabda Yesus ini dalam permenungan saya mengerti secara demikian dengan beberapa poin yang mau saya gambarkan sekarang. Poin yang pertama, apa yang Yesus dikatakan di atas, mau mengatakan bagaimana besarnya cinta Allah itu pada kita. Mau menggambarkan Allah yang maha cinta itu. Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu poin yang pertama, soal Allah yang sungguh mencintai kita. Poin yang kedua adalah soal kita yang percaya pada Tuhan. Kita ini yang beriman pada Tuhan yang maha memberi itu. Apa yang Yesus katakan mengindikasikan iman kita itu pada Tuhan, mengindikasikan bahwa kita akan menerima dari Tuhan yang kita imani itu. Itu poin yang kedua, soal iman kita pada Tuhan. Poin yang ketiga adalah soal keterbukaan pada Dia, keterbukaan pada Allah yang memberi, keterbukaan hati. Saudara dan saudariku seiman, kalau kita beriman padanya, kita percaya pada Tuhan, saya yakin dan percaya kita juga akan terbuka pada Dia. Kita terbuka untuk menerima segala anugerah rahmat yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita terbuka pada Dia untuk menjadikan kehendak-Nya sebagai yang nomor satu dalam kehidupan kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah soal ketaatan pada Dia. Ketaatan pada Allah yang memberikan kita segala sesuatu itu. Karena Allah yang mencintai kita, karena kita yang beriman teguh pada Dia. Karena dengan itu kita membukakan diri kita menyerahkan diri kita pada Dia. Dan itu semua hendaknya membawa kita pada satu ketaatan pada Dia. Ketaatan pada kehendak-kehendak-Nya. Ketaatan untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Menerima kehendak-Nya atas diri kita. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, saudara-saudariku seiman, adalah soal cinta dan kesetiaan kita pada Tuhan Allah kita. Ketaatan pada kehendak-Nya, kemudian melahirkan cinta dan kesetiaan kita pada Allah kita itu. Saudara dan saudariku seiman, kita ingat lagi pesan Tuhan, setiap orang yang meminta
akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Percayakah kita akan hal itu, saudara dan saudariku? Yakinlah bahwa Tuhan yang mencintai kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan menganugerahkan apa yang kita minta. Asalkan kita sungguh membuka hati pada Dia, kita percaya pada Dia, kita taat pada Dia, dan kita setia dalam mencintainya. Mencintai Allah yang mencintai kita terlebih dahulu. Saudara dan saudariku seiman, seperti pesan Rasul Paulus kepada umat di Galatia, di mana dia mengkritik umat Galatia yang mulai berubah, mulai kurang sadar apa yang sudah menjiwai mereka roh Allah itu sendiri. Marilah kita buka diri kita buat roh Tuhan, agar kita dituntun oleh Dia selalu, agar apa saja saudara dan saudariku yang kita minta, yang menjadi kehendak kita, selalu selaras dengan kehendak Allah, dan boleh kita alami pemberian dari Allah itu, sukacita karena pemberian Allah itu dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala rahmat cinta yang sudah kami alami. Kami mohon Tuhan, bantulah kami untuk terus setia dalam mencintai-Mu, dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, dalam mentaati segala kehendak-Mu dan hukum-Mu. Bantulah kami ya Allah. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala rencana usaha kita untuk selalu setia dan mencintai Tuhan, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.